Bayangin, ondel-ondel disuruh megang buku KMS bayi sambil jadi relawan posyandu? Gak cukup sampai di situ, dia juga sempet-sempetnya nanya cara lahiran normal ke Bu Bidan. Waduh, ini MAH jadi Hari Bidan Internasional paling absurd dalam sejarah desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kembali lagi di channel yang paling gokil, penuh tawa, dan selalu update cerita unik dari kampung, Ondel-Ondel Cimug. Sebelum ceritanya makin heboh, jangan lupa ya buat like videonya. Komen kalau kalian pernah lihat ondel-ondel beraksi kocak juga, dan pastinya subscribe biar nggak ketinggalan cerita seru lainnya tiap minggunya. Dan jangan lupa tulis sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya di kolom komentar ya. Sekaligus tulis juga kalian nonton dari mana nih? Dari Sumatera, Kalimantan, Papua, atau tetangga sebelah juga boleh banget. Hari itu, suasana desa Sukalucu bener-bener beda dari biasanya. Sejak pagi-pagi buta, warga udah mondar-mandir sibuk ngangkut kursi, gelar tenda, dan pasang umbul-umbul warna-warni di sekitar balai desa. Semua itu demi menyambut dua perayaan sekaligus yang jatuh di hari yang sama, yakni Hari Lembaga Sosial Desa dan juga Hari Bidan Internasional yang diperingati setiap tanggal 5 Mei. Nah, karena ini acara kolaborasi dua tema, tentu aja suasananya campur aduk antara serius, formal, dan kocak. Tapi yang bikin hebohnya nggak habis-habis adalah kehadiran si ondel-ondel Cimug. Iya, ondel-ondel yang biasa nari di pinggir jalan, kali ini tampil dengan kostum yang beda banget. Pakai jas putih dari plastik kresek, stetoskope dari selang akuarium, dan topi perawat dari kertas kado. Udah kayak dokter keliling ala-ala, padahal masih pagi banget, belum ada acara resmi dimulai. Cimug ini memang ondel-ondel yang beda dari lainnya. Selain suka nari sambil bawa odol dan sabun buat mandi hujan, pernah viral juga di video sebelumnya, dia juga suka ikut-ikutan kegiatan desa, apalagi kalau ada makanan gratis. Tapi kali ini, niat dia beneran serius. Dia daftar jadi relawan lembaga sosial desa bagian posyandu. Warga awalnya kira Cimug cuma mau tampil ngelawak doang buat hiburan, taunya dia nyodorin surat pendaftaran, yang ditulis pakai krayon di atas daun pisang. Panitia awalnya bingung. Tapi karena kehadiran Cimug selalu bikin suasana ceria, akhirnya disetujui juga. Dia dikasih rompi relawan ukuran paling gede, tapi tetap nggak muat. Akhirnya rompinya dipakai di kepala kayak kerudung. Ketika panitia lain sibuk nyusun brosur kesehatan dan menyiapkan meja vitamin, si Cimug malah asik joget di tengah lapangan. Tapi jogetnya bukan buat hiburan, katanya buat pemanasan sebelum bantu posyandu. Warga yang lihat langsung ngakak. Karena gaya pemanasan ala Cimug ini mirip banget sama jurusilat campur dangdut. Bahkan ada satu ibu-ibu yang nyeletuk, itu MAH pemanasan sebelum kawinan, bukan posyandu. Nah, baru juga jam 7 pagi, si Cimug udah jadi pusat perhatian. Anak-anak kecil yang awalnya takut sama ondel-ondel malah pada ngikutin dia kemana-mana, minta selfie, minta ajarin goyang. Lucunya lagi, karena hari itu ada juga lomba antar dusun dalam rangka Hari Lembaga Sosial, maka semua kader RW dan RT tampil maksimal. Mereka pakai seragam, sepatu kets, dan bros nama. Tapi si Cimug, dia bawa papan nama dari kardus bekas ditulis, relawan khusus. Lengkap dengan stempel palsu dari bekas tutup botol sirup. Panitia udah geleng-geleng kepala, tapi nggak ada yang berani nolak Cimug. Takut dikutuk jadi tiang listrik katanya. Cimug pun dengan percaya dirinya naik ke panggung pembukaan, berdiri di antara Pak Kades, Bu Bidan Senior, dan Ketua Karang Taruna. Saat pembukaan, MC bilang, "Mari kita sambut relawan paling semangat, ondel-ondel Cimug." Semua langsung tepuk tangan campur tawa, bahkan Pak Kades sampai sempat ketawa sampai batuk. Dan itulah awal mula hebohnya hari itu. Sebuah acara gabungan antara sosial desa dan peringatan untuk para bidan hebat, berubah jadi acara yang penuh tawa, kebersamaan, dan kekacauan kecil yang justru bikin suasana makin hidup. Belum mulai acara posyandunya aja, si Cimug udah bikin desa geger. Tapi tunggu, kekonyolannya masih panjang. Setelah sesi pembukaan yang diiringi lagu kebangsaan versi kentongan dan gamelan rebana, acara langsung masuk ke agenda utama, pelayanan posyandu serentak. Mulai dari penimbangan balita, pemeriksaan ibu hamil, sampai pembagian vitamin A dan imunisasi. Nah, si Cimug yang udah semangat dari tadi langsung berdiri di depan meja posyandu kayak satpam minimarket. Tugas dia? Nganterin ibu-ibu ke tiap pos pelayanan. Tapi karena kostumnya terlalu mencolok dan tinggi menjulang,
justru bikin anak-anak balita ketakutan. Ada yang nangis kejer gara-gara dikira dikejar raksasa merah. Ada juga yang saking takutnya, langsung pup di celana. Bukannya bantu menenangkan, Cimuk malah joget sambil nyanyi remix lagu, naik-naik ke puncak gunung, dan ini malah bikin suasana tambah kacau. Sementara bidan-bidan desa yang udah siap dengan peralatan kesehatan mulai sibuk melayani warga, Cimuk tiba-tiba muncul bawa ember dan gayung dari dapur balai desa. Ditanya mau ngapain, dia jawab dengan percaya diri, mau cuci kaki sebelum nimbang, biar timbangannya bersih. Semua langsung ketawa, bahkan Bu Bidan Sulastri sampai salah masukin data ke KMS saking ngakaknya. Tapi puncak kehebohan terjadi waktu Cimug diminta nganter vitamin ke meja selanjutnya. Bukannya nganter dengan tenang, dia malah tuangin vitamin ke gelas air putih dan kasih ke ibu-ibu kayak lagi demo produk. Ayo diminum, Bu, biar awet muda kayak saya, katanya sambil kedipin satu mata, padahal nggak punya mata beneran. Satu balita malah dapat 2 tetes karena si Cimug salah hitung. Untung nggak overdose, cuma jadi semangat lari-lari keliling lapangan. Cimug juga sempat salah paham waktu lihat meja imunisasi. Dia kira itu meja buat uji coba makanan sehat. Dia duduk di kursi pemeriksaan sambil bilang, saya juga mau suntik, Bu. Tapi boleh minta cemilan dulu nggak? Semua bidan udah nggak tahan-nahan tawa. Bahkan ada satu bidan muda yang sampai pipis ketawa karena kelakuan Cimug ini. Dan bukannya nyadar dia salah, Cimug malah minta disuntik beneran. Panitia bingung mau nurutin apa nggak. Tapi akhirnya demi bikin anak-anak nggak takut jarum suntik, si Cimug disuntik bohongan. Dia pura-pura kesakitan lebay, sampai teriak-teriak, aduh, jantung saya copot. Yang justru bikin anak-anak malah ngakak. Sambil nunggu antrian, Cimug juga inisiatif buka sesi, konseling kehamilan, versi dia. Iya, dia duduk di bawah pohon dan mulai manggil ibu-ibu buat tanya-tanya soal hamil. Tapi isinya bukan edukasi beneran, malah jadi ajang ramalan. Dia ngeluarin batu akik dari kantong dan bilang, kalau warnanya merah, berarti anaknya cowok. Kalau bening, berarti anaknya suka main layangan. Ibu-ibu yang dengerin pada ngakak sampai perut kram. Ada satu ibu hamil yang ketawa terus sampai kontraksi palsu. Untung Bu Bidan langsung sigap tangani, dan Cimug cuma bisa ngipasin pakai brosur imunisasi sambil nyanyi lagu daerah Sunda. Dan gak selesai sampai situ, karena saking hebohnya, camat yang datang buat memantau acara malah disambut sama Cimug kayak pejabat asing. Welcome, Emer Camat. This is Kampung of Happiness. Katanya dengan bahasa Inggris sok bule. Camat senyum kaku sambil liatin ajudannya, mungkin mikir ini acara posyandu apa pentas lawak. Tapi nggak bisa dipungkiri, meski banyak kekacauan kecil, kehadiran Cimug justru jadi penghangat suasana. Anak-anak jadi lebih rileks, ibu-ibu lebih semangat datang, dan para bidan, meski capek, tetap ketawa-ketawa sambil kerja. Posyandu jadi bukan cuma tempat cek kesehatan, tapi juga tempat healing bareng ondel-ondel. Sementara si Cimug sibuk jadi pusat perhatian, ada kejadian lain yang gak kalah lucu. Begitu acara pelayanan posyandu selesai, panitia mulai nyiapin acara utama. Pembagian hadiah untuk para pemenang lomba antar dusun, yang terdiri dari lomba kebersihan lingkungan, lomba menggambar, sampai lomba memelihara ayam kampung. Tiba-tiba, si Cimug yang dari tadi duduk di barisan paling depan sambil asik ngemil pisang goreng, langsung bangkit dengan niat baik. Ayo, gue yang jadi juri aja. Serunya sambil angkat tangan kayak di kelas. Semua yang hadir tentu aja bingung, masa ondel-ondel jadi juri? Tapi Cimug udah terlanjur pede, dan katanya dia akan menilai lomba berdasarkan rasa kebersamaan. Cuma ada satu masalah, Cimug nggak tahu sama sekali kriteria penilaiannya. Warga mulai bingung, tapi karena Cimug sudah terlihat sangat antusias, mereka malah jadi ikut-ikutan terhibur. Lomba pertama dimulai, yaitu lomba memelihara ayam kampung. Sebelumnya, para peserta lomba udah siap dengan ayam-ayam mereka, lengkap dengan keranjang dan kotak pakan. Ternyata, ketika giliran Cimug datang, dia bawa ayam plastik yang dipasangi lonceng dan digantung di lehernya. Ini ayam impian saya, ayam yang bisa nyanyi, kata Cimug dengan bangga. Semua yang nonton langsung tertawa terbahak-bahak. Panitia sempat bingung mau protes atau enggak. Tapi akhirnya, demi nggak ngerusak suasana, mereka ikutan ngakak aja. Cimug pun terus menjelaskan bahwa penilaian kali ini akan bergantung pada kesehatan mental ayam, dan
kreativitas penyajian pakan. Tentu saja, para peserta lomba hanya bisa geleng-geleng kepala sambil nyiapin ayam sungguhan untuk dinilai. Akhirnya giliran lomba kebersihan lingkungan dimulai, dan Cimug makin semangat. Karena dia percaya kalau penilaian yang objektif itu harus berdasarkan pengalaman dan pendekatan langsung. Cimug langsung turun tangan. Bukan cuma mengamati, dia benar-benar turun ke jalan dan mulai menyapu. Tapi bukannya pakai sapu, dia malah ambil sapu lidi yang dibuat jadi tongkat komando. Dan yang paling lucu, dia malah ngajak semua warga buat ikut ngurusin kebersihan dengan gaya layaknya seorang komandan perang. Ayo, sapu semua sampahnya. Jangan ada yang ketinggalan. Teriaknya sambil ngangkat kaki dan jalan sambil joget. Ada warga yang ikut menyapu, ada juga yang cuma bengong liatin si Cimug. Semuanya, baik yang ikut maupun yang cuma nonton, tertawa terbahak-bahak. Saking banyaknya orang yang ikut bersih-bersih, gak berapa lama jalan di sekitar balai desa jadi kinclong. Bukan karena keseriusan lomba, tapi karena kehadiran Cimug yang benar-benar membawa keceriaan dan kekacauan dalam satu waktu. Dan, karena ini adalah acara yang berhubungan dengan Hari Bidan Internasional, ada sesi pemberian penghargaan untuk bidan terbaik yang telah berdedikasi luar biasa dalam memberikan pelayanan kesehatan. Tapi di luar dugaan, Cimug yang tadinya cuma jadi bintang tamu, tiba-tiba naik ke panggung lagi dan bilang, "Saya juga pengen ngasih penghargaan, loh." Tanpa basa-basi, dia angkat tangan dan langsung sebut nama Bu Bidan Sulastri, yang memang udah terkenal di desa karena layanannya yang sangat penuh perhatian. Semua orang gak ada yang menyangka, ternyata Cimug beneran ngasih penghargaan. Tapi bukan penghargaan biasa. Cimug ngasih piala dari kelapa muda yang dihias dan dicat warna-warni, dengan tulisan, "Bidan Terheboh." Tentu saja, Bu Bidan Sulastri kaget banget, tapi dia tetap terharu. "Terima kasih, Cimug. Piala ini akan saya simpan di tempat paling aman, di depan pintu, buat manggil pasien," kata Bu Bidan sambil tersenyum. Akhirnya, acara pun diakhiri dengan sesi foto bersama. Cimug, yang udah makin kocak dengan pose super dramatis, berdiri di depan dengan pose tangan di pinggang sambil duduk di kursi sambil menyilangkan kaki kayak model di majalah fashion. Semua orang ikut berpose dengan gaya konyol, dari yang duduk sambil megang karung beras, sampai yang angkat piring penuh nasi kunir. Itulah salah satu momen paling seru yang gak bakal terlupakan, di Hari Bidan Internasional, di saat lembaga sosial desa melaksanakan kegiatan yang sangat penting, malah diselingi dengan aksi konyol ondel-ondel yang jadi pusat perhatian. Semua orang yang hadir gak hanya pulang bawa pengetahuan, tapi juga kenangan yang pasti bikin ngakak sampai kapanpun. Setelah sesi foto yang penuh dengan tawa dan kegembiraan, acara berlanjut dengan pembagian bingkisan untuk seluruh peserta, yang kali ini dikhususkan untuk ibu-ibu dan balita yang hadir. Para peserta tampak sangat antusias, terutama para ibu hamil dan ibu dengan balita mereka. Meskipun acara ini lebih bertujuan untuk mengedukasi dan memberikan pelayanan kesehatan, siapa yang bisa menahan tawa melihat Cimug yang dari tadi keliling desa dengan tumpukan bingkisan di tangannya? Ya, benar. Si Cimug yang berbadan tinggi besar itu, dengan kostum yang sepertinya lebih cocok untuk acara pernikahan adat, tiba-tiba berubah jadi penjual bingkisan dadakan. Namun yang paling lucu adalah saat Cimug berusaha membagikan bingkisan. Dia bawa satu tas besar penuh dengan bingkisan, tapi karena kostumnya yang super besar dan tidak fleksibel, dia kesulitan membuka tas tersebut. "Bentar, ya Bu, tasnya suka macet." "Hei," katanya sambil jongkok, berusaha membuka resleting tas yang sepertinya lebih berat daripada dirinya. Warga yang melihat itu langsung gak bisa nahan tawa. Ada yang malah ikut bantuin, dan beberapa ibu yang udah dapat bingkisan dari Cimug jadi saling bercanda. "Wah, bingkisannya spesial banget ya, Bu, dikasih sama ondel-ondel." Akhirnya, dengan sedikit usaha ekstra, tas bingkisan terbuka juga, dan Cimug pun mulai menyerahkan satu persatu bingkisan kepada ibu-ibu dan balita yang datang. Tapi nggak hanya itu, dia juga mulai bagi-bagi kue dan permen dari kantong samping yang entah dari mana dia dapat. "Yang mau permen, sini antri," teriaknya, sambil menjulurkan tangannya yang sebesar sapu lidi ke arah anak-anak. Semuanya ikutan antri sambil ngakak. Dalam suasana kekacauan ini, Cimug jadi semacam superhero desa yang secara tidak sengaja membuat semua orang tersenyum. Bahkan saat ada balita yang nangis karena terjatuh, dia langsung berlari mendekat dengan wajah penuh kepedulian,
meskipun terlihat sangat sulit bagi dia untuk berlari dengan kostum besar yang menghalangi gerakannya. Tenang, tenang. Cimug datang, teriaknya dengan semangat. Dengan bantuan 2 orang panitia, si balita akhirnya berhasil diangkat dan dipapah menuju meja perawatan. Kamu nanti jadi orang hebat kayak saya, ya? Kata Cimug sambil memberikan pelukan, yang tentu saja sangat canggung karena dia nggak punya tangan yang fleksibel. Semua orang yang melihat itu langsung merasa adem, dan semangat Cimug yang nggak pernah luntur itu membuat acara semakin meriah. Tak lama setelah itu, acara puncak pun tiba. Pembagian sertifikat penghargaan untuk warga yang aktif dalam bidang kesehatan masyarakat dan sosial desa. Tentu saja, Cimug juga ikut diundang untuk menerima penghargaan khusus yang disiapkan oleh panitia. Meskipun bukan karena kontribusinya dalam bidang kesehatan, penghargaan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi atas semangat dan keceriaannya yang telah menghidupkan acara tersebut. Dengan ekspresi serius, meskipun dia sebenarnya nggak tahu apa yang sedang terjadi, Cimug maju ke depan dan menerima penghargaan berupa selembar piagam yang terbuat dari daun kelapa kering. Terima kasih, saya terharu, katanya sambil mengangkat piagam itu tinggi-tinggi, membuat semuanya kembali terpingkal-pingkal. Bu Bidan Sulastri, yang tadinya sudah lelah setelah seharian bekerja, sampai nggak bisa menahan tawa melihat aksi Cimug yang makin menjadi-jadi. Sesi penutupan acara pun dimulai, dan ini menjadi momen yang paling berkesan dari seluruh rangkaian acara. Cimug yang merasa puas dengan kinerja relawan posyandunya, meskipun sesungguhnya ia hanya mengacaukan segala sesuatu yang disentuhnya, mengangkat tangannya ke udara dan berteriak, "Saya siap jadi relawan lagi tahun depan. Siapa yang mau jadi tim saya?" Tentu saja, warga desa hanya bisa tertawa sambil menepuk tangan. Meski banyak kejadian lucu dan kekacauan yang terjadi sepanjang acara, Cimug berhasil menunjukkan bahwa keceriaan dan semangat tanpa batas bisa memberikan dampak yang luar biasa bagi kebersamaan. Tanpa kehadiran ondel-ondel yang satu ini, hari tersebut mungkin gak akan terasa sehangat itu. Bahkan Bu Camat yang tadinya datang dengan wajah serius dan penuh rencana kerja, terpaksa harus menulis laporan yang di dalamnya terisi catatan tentang keunikan acara berkat kehadiran Cimug. Ada ondel-ondel yang gak cuma jadi maskot, tapi benar-benar jadi pusat perhatian, tulisnya di akhir laporan. Kegiatan ini pun berakhir dengan riuh tawa dan semangat yang luar biasa. Para ibu hamil dan balita yang sempat takut dengan jarum suntik, malah pulang dengan senyum cerah di wajah mereka. Mereka nggak hanya bawa pulang imunisasi, tapi juga cerita lucu yang bisa diceritakan ke tetangga. Bahkan anak-anak yang tadinya takut dengan ondel-ondel, sekarang malah minta foto bareng si Cimug dengan gaya lucu. Dalam hati mereka, hari itu bukan hanya tentang kesehatan, tapi juga tentang bagaimana kebersamaan, tawa, dan sedikit kekacauan bisa mempererat hubungan antar warga. Mereka semua pulang dengan rasa syukur yang mendalam, dan tentunya dengan hati yang lebih ringan karena ikut berpartisipasi dalam acara yang penuh kejutan ini. Hari itu akhirnya benar-benar berakhir, tapi kesan yang ditinggalkan Cimug sebagai relawan dadakan benar-benar nggak akan pernah terlupakan. Warga desa yang tadinya datang dengan tujuan untuk mendapatkan layanan kesehatan, sekarang pulang dengan kenangan kocak tentang seorang ondel-ondel yang tiba-tiba jadi bagian dari kegiatan posyandu dan pembagian bingkisan. Bahkan ibu-ibu yang tadinya cemas dengan pemeriksaan kesehatan, mendadak jadi tertawa terbahak-bahak berkat kejadian-kejadian lucu yang dipicu oleh kelakuan Cimug yang gak bisa diam, dan selalu bikin suasana jadi hidup. Malam itu, desa jadi lebih ramai dari biasanya. Semua orang membicarakan kejadian-kejadian lucu tersebut. Ada yang cerita tentang betapa konyolnya Cimug saat berusaha membagi bingkisan, ada juga yang gak bisa lupa dengan cara dia mengajarkan semangat kebersihan dengan sapu lidi dan gaya komandonya yang lucu. Namun, cerita paling lucu tetap datang dari aksi terakhir Cimug yang ikut mendorong mobil ambulans. Sebelum pulang, si Cimug yang sudah lelah tetap ingin memberikan bantuan terakhir kepada panitia. Dengan wajah serius, meskipun sebetulnya dia udah kelihatan kelelahan banget, Cimug malah menawarkan diri untuk membantu membawa pasien menuju rumah sakit terdekat. Padahal, waktu itu nggak ada pasien sama sekali. "Biar saya yang bawa, biar cepat sampai rumah sakit," katanya dengan semangat, sementara warga desa yang mendengar cuma bisa diam dan menahan tawa. Akhirnya, dengan bantuan 2 orang panitia, Cimug tetap berhasil mempersiapkan mobil ambulans yang kosong untuk turun gunung. Mobil itu dikendarai oleh salah satu panitia sambil dipimpin oleh Cimug dengan gaya berlebihan yang bikin semua orang nggak bisa berhenti ngakak.
Cimug malah berperan kayak komandan yang memimpin pasukan meski dia sendiri nggak ngerti arah jalan. Ada juga cerita kocak saat Cimug mendekati meja layanan pendaftaran peserta. Semua orang yang ada di meja itu mulai nyiapin pendaftaran ulang untuk para peserta yang belum tercatat, tapi Cimug, yang emang udah capek, malah ngajak mereka selfie. Ayo, foto bareng. Nanti gue upload ke Instagram, biar viral, katanya sambil gak sabar nyelipin kamera ke tangan panitia. Padahal, gak ada satupun dari mereka yang punya akun Instagram. Jadinya, panitia dan warga desa yang ada di situ malah berdiri kebingungan, tapi tetap aja ngikutin Cimug yang seolah jadi selebgram dadakan. Setelah foto bareng, Cimug dengan percaya diri langsung ngelanjutin aksi konyolnya. Duh, kebanyakan kerjaan, nanti gue tulis aja di bio, relawan Posyandu luar biasa. Katanya sambil nyengir lebar, dan ini membuat semua orang tertawa terbahak-bahak lagi. Kehebohan nggak berhenti sampai di situ. Bahkan setelah acara selesai dan para peserta mulai pulang, Cimug tetap aja berkeliling, seolah-olah acara itu belum berakhir. Seolah nggak puas dengan perhatian yang sudah diberikan padanya, dia masih sempat-sempatnya berkeliling dan ngajak warga desa yang sedang beristirahat untuk ikut latihan, tari ondel-ondel, di depan balai desa. Ayo, yang mau jadi ondel-ondel, ikut latihan sama gue. Serunya sambil melangkah di tengah jalan. Yang tadinya cuma mau pulang, akhirnya ikut-ikutan latihan. Ya, walaupun nggak jadi ondel-ondel sungguhan, mereka justru jadi ikut berjoget di bawah matahari terbenam, sambil tertawa lepas. Akhirnya, bukan hanya acara Posyandu dan pembagian bingkisan yang jadi kenangan, tapi juga momen di mana warga desa kembali merasakan kebahagiaan yang sesederhana itu, bersama-sama menertawakan hal-hal konyol dan seru yang tak terduga. Malam itu, setiap rumah di desa terdengar tawa, cerita-cerita kocak, dan kegembiraan yang hadir dari kejadian-kejadian tak terencana tersebut. Di tengah segala kekacauan dan kebingungannya, ternyata Cimug sukses membawa kebahagiaan yang tak terduga. Ada banyak pesan positif yang bisa diambil dari cerita ini, meskipun kadang hidup itu penuh dengan ketidakpastian dan kekacauan. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kita tetap bisa bersemangat, tertawa, dan berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Cimug memang bukan bidan, bukan tenaga medis, bukan ahli kesehatan, dan bukan pula relawan yang terlatih, tapi semangatnya yang tak kenal lelah, penuh energi, dan penuh dengan keceriaan, memberikan dampak positif yang luar biasa. Itulah kenapa warga desa nggak hanya ingat tentang acara itu, tetapi juga tentang kehadiran Cimug yang bikin semuanya jadi lebih hidup. Di akhir acara, semua panitia, bidan, dan warga desa sepakat untuk membuat acara seperti ini lebih sering. Dengan catatan, pastikan ada Cimug di setiap acara. Cimug, yang merasa bangga dengan gelar relawan Posyandu yang ia terima, pulang ke rumah dengan hati yang penuh kebahagiaan dan dengan cerita lucu yang bisa dia bagi dengan teman-temannya. Siapa sangka, kehadirannya yang penuh dengan kegembiraan dan kekonyolan, membawa dampak yang lebih besar daripada yang dia bayangkan. Nah teman-teman, itulah kisah lucu dan heboh si ondel-ondel Cimug jadi relawan Posyandu di Hari Lembaga Sosial Desa yang bertepatan dengan Hari Bidan Internasional 5 Mei. Semoga menghibur dan bikin kalian ngakak ya. Jangan lupa tulis sholawat dan asal daerah kalian di kolom komentar, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.